Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Saya doakan sedulur-sedulur semua yang setia menyimak video-video saya dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya dan selalu berbahagia bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja yang berhubungan dengan bagaimana agar transaksi online, transaksi jarak jauh, terutama jual beli merpati, bisa terlaksana dengan nyaman, aman, dan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, sama-sama mendapatkan keuntungan dan keberkahan. Simak terus videonya, siapa tahu bermanfaat. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau zaman sekarang ini kan zamannya serba online, ya, termasuk dalam hal bertransaksi, membeli produk, ya, membeli sesuatu itu traffic, ya, jual beli yang melalui online itu menurut saya jauh lebih besar, ya, untuk zaman sekarang dibanding traffic jual beli yang melalui offline. Dan itu juga menurut saya terjadi juga dalam bertransaksi produk hobi, ya, khususnya merpati. Nah, kalau kita bicara transaksi itu berarti kan ada kedua belah pihak, ya. Kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu baik penjual maupun pembeli. Nah, sebetulnya di dalam dunia jual beli, ya, transaksi, terutama saat ini yang kita bahas adalah transaksi jarak jauh online, ya. Itu tentunya ada aturan-aturan main yang walaupun itu sebetulnya tidak tertulis, ya, tetapi sebaiknya bisa kita terapkan, ya, sehingga transaksi yang akan kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar, terus dari masing-masing pihak, baik itu sebagai seller, ya, ataupun buyer, penjual maupun pembeli, itu bisa sama-sama nyaman. Nah, saat ini ada beberapa tip, ya, atau ya bisa dibilang sekedar saran, ya, dari saya yang mungkin bisa membantu. Yang pertama, dari sisi pembeli, ya. Jadi kalau kita berada di posisi calon pembeli, itu yang pertama yang saya sarankan adalah cari info dulu sebanyak mungkin, ya, yang berhubungan dengan penjual. Nah, info itu bisa tentang apa saja, baik secara profilnya. Kalau kita bicara jual beli online ini kan memang berarti kan jarak jauh, ya. Yaitu bisa melalui Facebook, ada juga yang melalui Instagram, TikTok, ya, dan banyak hal, ya. Nah, itu sebaiknya kita cari info dulu sebanyak mungkin tentang penjual bersangkutan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
supaya kita itu nanti pada saat mengajukan pertanyaan itu bisa sesedikit mungkin dan sesingkat mungkin. Jadi pertanyaan yang kita ajukan itu yang penting-penting aja itu. Jadi sebetulnya informasi yang sudah kita dapat itu kan tidak perlu kita tanyakan ulang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila kita sebagai calon pembeli, ya, terus kita melihat ada yang posting ya atau menjual secara online, ya ini khususnya merpati. Ya. Itu saran saya, kalau memang kita itu benar-benar serius ya dan tertarik terhadap merpati itu secepatnya langsung japri saja. Apalagi kalau sudah dicantumkan nomor WA-nya, ya, langsung aja japri WA. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya tidak keduluan orang lain. Ya, jangan menanyakan harga atau negosiasi itu lewat komen. Ya. Jadi kalau Anda memang benar-benar serius dan tertarik, ya, kalau udah dicantumkan nomor WA ya, atau ada profilnya ya, langsung aja dijabri. Ya. Jadi negosiasi lewat jalur khusus ya, jalur pribadi itu akan lebih bijak ya. Terus sebaiknya to the point ya, jadi kita sebagai calon pembeli ini kan urusannya sedang bertransaksi ya, bukan sedang curhat ya, atau PDKT ya. Jadi kalau kita urusannya itu mau bertransaksi ya, tolong komunikasi itu bisa dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin ya. Berarti to the point, apa yang mau kita tanyakan. Jadi misalkan kita japri, kita mau nanya harga, langsung to the point ya, burung ini dijual harga berapa, atau kita mau nego langsung to the point, burung ini boleh nggak saya beli dengan harga sekian. Jadi tidak perlu basa-basi lagi. Misalkan contohnya basa-basi itu selamat pagi Pak J, sudah gitu aja, nggak ada kelanjutannya. Atau mengganggu nggak Pak J, udah terus selesai, nggak ada kelanjutannya. Jadi biasanya ini kalau yang saya pribadi chat yang masuk seperti itu biasanya jarang saya balas, karena saya akan membalas, saya utamakan terlebih dahulu mereka yang langsung to the point ya, langsung menanyakan apa kebutuhannya, itu yang saya prioritaskan, saya balas. Tapi kalau yang basa-basi nanya kabar, selamat pagi, selamat sore, atau nanya mengganggu nggak ini, nah itu malah saya diemin. Ya bukan saya diemin, tapi akan saya balas nanti terakhir kali, ya itu pun kalau masih ingat ya. Nah terus juga jika kita sebagai calon pembeli, kalau kita itu sudah mengenal lebih jauh ya mengenai siapa penjualnya, itu biasanya kita sudah paham ya, mengenai standar harga rata-rata yang jual itu tuh kira-kira berapa sih, sehingga kita bisa mengajukan penawaran yang wajar ya, walaupun tidak salah sih ya, nawar ngawur pun ya itu haknya calon pembeli sih ya. Cuman sekali lagi ini kan kita bicara supaya proses transaksi ya, proses untuk mencapai deal atau kesepakatan itu bisa berjalan dengan sehat ya, dengan nyaman. Nah, misalkan ada satu lagi yang kadang dilupakan oleh calon pembeli ya, itu di mana pada saat dia menanyakan harga dan ternyata harga yang ditawarkan oleh penjual itu terlalu tinggi untuk versi dia ya. Misalkan calon pembeli ini memang budget maksimalnya itu misalkan 500.000, tetapi ternyata
burung yang dia tanyakan itu memang rate harganya anggap aja ini hanya contoh, anggap aja 2 juta. Nah, kebanyakan calon pembeli itu terus menghilang setelah dia menanyakan ini harganya berapa. Misalkan terus dijawab oleh penjual, oh ini 2 juta. Sedangkan karena mungkin dananya kurang atau tidak sesuai dengan budget maksimal yang dia siapkan, itu biasanya kebanyakan ya 80% itu terus menghilang. Nah, itu sebetulnya kurang etis ya menurut saya. Jadi sebetulnya mau kita budgetnya kurang ya atau kita memang tidak sampai segitu ya dana kita, itu lebih baik tetap kita jawab ya, tetap kita jawab, oh ya maaf, ternyata dana saya kurang, jadi mungkin lain kali saja. Nah, itu akan jauh lebih baik ya dibandingkan tahu-tahu menghilang tanpa ada kabar. Tuh. Terus sebelum terjadinya deal, ya, sebelum terjadinya kesepakatan harga, ya, itu sebaiknya tanyalah sepuas-puasnya. Ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal ya, jangan sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Ya, jadi misalkan sudah ada informasi jelas, ya, oh ini jenis kelaminnya jantan, terus oh ini larpie masih sisa sekian, udah jelas ditanyakan ulang. Ya. Itu sebenarnya kan nggak perlu, ya, walaupun tidak dilarang sih, ya, cuman ya supaya lebih efektif dan efisien. Jadi silahkan tanya sepuasnya, ya, itu pada saat sebelum terjadi deal harga. Tetapi kalau sudah terjadi deal harga, ya, sudah terjadi kesepakatan, sudah terjadi tawar-menawar, dan deal harga, itu seharusnya setelah itu sudah tidak ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan produknya, berhubungan dengan merpatinya. Jadi lucu sebetulnya kalau sudah deal kesepakatan harga, ya sudah kadang sudah menanyakan nomor rekening, ya sudah mau berjanji mau mentransfer, tapi setelah itu masih banyak pertanyaan lagi terhadap burung yang mau dibeli. Ya. Nah, ini kan artinya sebetulnya belum mantap gitu loh dengan apa yang dia beli. Jadi lebih baik jangan pernah menawar terlebih dahulu. Ya, jangan pernah menawar terlebih dahulu, apalagi menanyakan nomor rekening, berjanji mau transfer sebelum benar-benar mantap. Ya, benar-benar mantap terhadap burung yang mau dibeli. Nah, kalau sudah cocok, sudah mau, silahkan negosiasi harga, nah, deal, ya, terus buat kesepakatan bagaimana transaksinya. Ya, kapan mau dikirim, ya, tuh seperti itu. Nah, dan juga lebih baik memang kita harus siapkan dulu budgetnya, ya, siapkan dulu dananya, ready, ya. Nah, kita baru mencari produknya. Ya, walaupun tidak salah, ya, kita tanya-tanya dulu itu boleh, ya. Tetapi tergantung, ya, jenis pertanyaannya itu seperti apa. Jangan bertanya terlalu detail, ya. Tanya terlalu detail, oh ini larpie orang berapa, ini dari terah apa, ya, prediksi karakternya seperti apa, ya. Dan sudah dijawab panjang lebar, ya kan. Terus ujung-ujungnya, tapi saya bisa transaksinya kira-kira 1 bulan lagi, nunggu dana masuk. Nah, ini kan udah jadi yang kita obrolin panjang lebar sebelumnya, ya. Itu kan jadi mentah lagi gitu loh, karena kita kan saat ini kan sedang transaksi makhluk hidup, ya, produk yang memiliki nyawa, bukan barang mati. Ya, kalau barang mati pun itu bisa berubah juga harganya gitu loh. Ya, bisa ada kenaikan, ada penurunan. Nah, sedangkan kita saat ini kan
sedang bertransaksi makhluk hidup, ya, hewan yang memiliki nyawa, di mana kita harus merawat setiap harinya, di mana kita harus memberi makan setiap harinya, dan ada kemungkinan burung itu bisa sakit, ya, bisa mati, ya. Jadi kalau siapnya kira-kira sebulan lagi, ya paling enggak mencari informasi atau bertanya secara detailnya itu ya sebulan lagi, ya. Jangan sekarang, jadi mubazir gitu loh, ya. Jadi paling enggak ya seminggu sebelum, mungkin sebelum dana itu siap, nah itu masih oke, ya, kita bisa menanyakan lebih detail dan membuat suatu kesepakatan, ya. Misalkan sudah deal, oh ya tapi saya titip dulu kira-kira 1 minggu, itu mungkin masih bisa, ya, seperti itu. Nah terus juga kalau kita sering memantau di grup-grup komunitas merpati, ya, itu kan sering ya kita membaca postingan yang mencari merpati dengan embel-embel dana siap atau dana ada. Ya saya tahu dana siap, ya, dana pasti ada. Dia mau cari merpati, dia mau membeli merpati, nggak mungkin kan kalau nggak punya dana. Ya saya paham, dana pasti siap, dana pasti ada. Tetapi pertanyaannya kan siapnya itu berapa dan adanya itu berapa, gitu, ya. Jadi lebih baik kalau kita sebagai calon pembeli, kita yang mencari merpati di postingan, ya, itu misalkan kita menambahkan keterangan, nah ini contoh ya, misalkan saya mencari merpati warna kritis, ya, terus dengan kriteria harus tinggi, ya, ini contoh aja, dan lain-lain, dana siap maksimal. Nah maksimalnya ini harus disebutkan, ya, misalkan dana siap maksimal 500.000 atau 1 juta atau 2 juta, itu lebih baik kalau disebutkan, ya. Tapi kalau tidak disebutkan, hanya sekedar dana siap, lah siapmu piro, ya, siapnya itu berapa, ya, karena harga merpati ini, rentang harga merpati ini kan sangat luas sekali, dari harga merpati pasar yang 15 ribuan bisa sampai miliaran. Nah terus siapmu itu berapa, gitu loh. Tapi kalau dikasih penjelasan dana siap maksimal, anggap aja 500.000, nanti yang akan menawarkan itu kan sudah tersaring sendiri, ya. Dan itu juga akan mempercepat Anda untuk bisa mendapatkan merpati sesuai spek yang diinginkan dengan dana yang ada, ya. Tuh. Nah terus juga banyak juga yang ya kadang masuk juga sih, ya, di saya di Japri, ya, itu dia tertarik, ya, dengan salah satu merpati saya, dan sebetulnya merpati itu memang tidak saya jual, ya. Dia tertarik dengan merpati saya dan dengan embel-embelnya itu, Pak J, tolong kasih harga yang karena saya masih pemula atau dana pelajar. Nah ini yang agak lucu, ya, karena harga merpati itu kan ngikutin merpatinya, bukan ngikutin status calon pembelinya. Mau calon pembelinya itu masih SD, mau SMP, mau dia menteri, mau dia presiden, ya kalau buat saya sebetulnya nggak peduli, ya, karena penentuan harga itu adalah dari produknya, dari merpatinya, bukan dari status calon pembelinya. Walaupun di praktek di lapangan itu pun saya tetap masih memiliki suatu kebijaksanaan, ya. Jadi sering kok saya juga memberikan merpati dengan harga yang jauh di bawah standar, ya, karena saya melihat memang ada keseriusan, ya, terus memang ini benar-benar yang penghobi,
Terus juga saya lihat, oh memang dia mau merawat merpati dengan baik. Ya. Itu beberapa kali saya memberikan harga jauh-jauh di bawah standar saya biasa jual. Ya, tetapi itu tidak bisa calon pembeli yang menentukan, yaitu terserah penjual, ya terserah saya yang memiliki merpati. Kira-kira siapa yang mau saya kasih harga spesial? Tuh. Ya saya kira itu yang dari calon pembeli, ya dari calon pembeli, saran-saran dan tip dari saya seperti itu. Nah selanjutnya nanti kira-kira dari penjual seperti apa, ya ikuti terus. Videonya saya lanjutkan di sini karena hujan gerimis. Jadi tadi dari sisi calon pembeli ya sudah saya sampaikan. Nah sekarang saya lanjutkan dari sisi calon penjual. Nah sebetulnya ini bukan nasihat atau apa ya, tapi lebih ke sharing aja apa yang saya lakukan ya sebagai peternak dan pemain dan juga penjual juga, ya, jual merpati. Nah mungkin ada yang baik bisa diikuti, yang kurang baik atau tidak cocok ya jangan diikuti. Karena tiap-tiap peternak kan pasti memiliki cara dan aturan mainnya masing-masing dalam melakukan transaksi, ya, jual beli merpati. Nah kalau yang saya lakukan, jujur sebetulnya saya jarang sekali ya memposting, baik itu di Facebook, Instagram atau di YouTube, dan dengan niat memang khusus untuk menjual merpati itu bisa dibilang jarang sekali, walaupun pernah ya, tapi jarang sekali. Bahkan aktivitas postingan saya di Facebook tuh rata-rata ya cuman mejeng aja, ya cuman mejeng, posting foto, video, ya paling gitu-gitu aja. Nah cuman biasanya kan terus ada yang tertarik ya pengen membeli. Nah dari situlah baru mulai terjadi proses mengarah ke transaksi. Ya kalau deal ya akhirnya transaksi, dan burung itu mungkin bisa pindah pemilik. Nah biasanya kalau sudah melalui proses transaksi itu sebisa mungkin saya pasti akan memberikan informasi yang sedetail mungkin yang berhubungan dengan kondisi, ya baik satu kondisi burung tersebut, terus usia, ya usia ini biasanya paling dilihat dari larbiek sisa berapa, rampas berapa, ya. Terus jika diperlukan itu juga jalur trah, terus nomering, ya, nomering, karena semua yang saya jual itu semua adalah bisa dibilang 100% adalah hasil ternakan saya sendiri. Jadi saya bukan yang belanja, ya bukan yang belanja di pasar atau belanja di mana terus saya jual lagi, enggak ya, semua adalah hasil dari kandang sini. Dan jadi tadi apa ya, seperti informasi lebih detail ya mengenai kondisi merpatinya, usia, ya, jalur trah, nomering, ya. Dan jika memungkinkan saya pasti akan menginformasikan prediksi, ya, prediksi. Biasanya itu bahan ya. Kalau bahan yang siap latih, ya, jantan, itu biasanya saya memberikan prediksi bahwa nanti kinerjanya akan seperti ini. Bukan memastikan ya. Tetapi salah satu tanggung jawab peternak ya, apabila dia sudah benar-benar memahami isi dari kandangnya, ya, settingan indukannya, itu sebetulnya wajib berani dan harus berani untuk memberikan prediksi bahwa burung ini nantinya akan seperti ini, walaupun bisa meleset ya. Tetapi
itu saya kira hal yang wajar ya. Jadi peternak kalau tidak berani memprediksi ya terus yang dia lakukan selama ini berarti cuma ngawur ya. Tapi kalau dia sudah tahu pasti jalur induknya, terus kinerja saudaranya atau indukannya, ya seharusnya dia sudah mulai ada bayangan, bisa memprediksi bahwa ini burung ini nanti calonnya akan seperti ini. Tuh. Jadi sebetulnya dengan penjual dengan memberikan informasi yang sedetail mungkin dan sebaik mungkin, itu juga akan membantu calon pembeli untuk lebih cepat mengambil suatu keputusan, ya, mengambil cepat suatu keputusan untuk mengambil nggak, ya, diambil nggak burung itu. Tuh. Terus yang saya lakukan lagi juga di mana saya tidak pernah memberikan garansi. Ya. Jadi perlu diingat, saya tidak pernah memberikan garansi bahwa burung itu pasti akan baik, pasti akan juara, itu apalagi ya kan. Tetapi garansi yang saya berikan adalah garansi informasi yang jujur, ya, terus garansi burung pada saat saya packing dan saya kirim itu dalam kondisi sehat, ya. Terus ya itu aja sih sebetulnya garansinya itu. Nah, terus yang pantangan untuk dilakukan, ya, pantangan untuk dilakukan sebagai penjual merpati online, ya, bisa dibilang kan banyak kan online. Itu jangan sekali-sekali kita pernah mempermalukan calon pembeli. Ya, jadi kita kan berhubungan dengan banyak karakter, ya, banyak karakter calon pembeli dengan latar belakang baik status pendidikan, status ekonomi yang tentunya tidak sama. Dan kita sebagai penjual ini kan tidak tahu satu persatu, ya, tidak paham betul satu persatu calon pembelinya itu dari status sosialnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, ekonominya seperti apa. Jadi sebaiknya kita jangan pernah menghakimi. Ya, misalkan ya, ada yang menanyakan harga, foto profilnya anak kecil, terus kita abaikan. Kita menganggap wah itu cah cilik, ya, nggak mungkin dia serius beli merpati. Itu salah besar. Nah, siapa tahu itu foto profilnya anaknya, ya kan? Padahal bapaknya itu duitnya turah-turah, ya. Itu kan berarti kita sedang menutup rezeki kita. Ya, jadi kita jangan pernah melihat dari foto profil, ya. Dan kita harus memperlakukan semua sama, ya. Jadi usahakan segala pertanyaan yang masuk, ya, itu untuk dijawab. Ya. Nah, terus juga kita jangan mempermalukan dengan misalkan ada yang menawar sadis. Ya, misalkan kita menawarkan harga merpati kita 2 juta. Ternyata cuma ditawar 100.000 atau 200.000. Ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka yang menawar. Ya. Tinggal kita jawab saja, oh maaf tidak bisa, karena standar harga merpati saya harganya 2 juta, selesai. Ya. Tidak perlu terus kita screenshot, kita posting di medsos untuk mempermalukan, itu salah besar. Ya. Jadi itu sedang menutup rezeki kita, karena kita tidak pernah tahu nasib orang yang saat itu menawar 200.000 memang benar-benar baru nggak punya duit, ya. Tetapi kita nggak tahu, ya, sebulan kemudian, setahun kemudian ternyata dia menjadi orang yang sukses, ya. Dan kalau kita merespon segala sesuatu pertanyaan itu dengan baik, saya yakin, ya, pada saat dia memiliki dana yang cukup, dia akan kembali untuk mencari kita sebagai penjual, ya. Tuh. Terus juga satu lagi yang saya lakukan, ya, pada saat ini adalah saya tidak pernah
bisa dibilang tidak pernah menagih hutang. Ya. Jadi jujur banyak ya pembeli merpati saya itu sebetulnya yang masih berhutang terhadap saya. Jadi ada kekurangan. Ya, jadi istilahnya tidak sesuai kesepakatan. Ya, jadi misalkan begini, sudah deal ya, merpatinya misalkan seharga 1 juta, ya, terus ongkirnya misalkan 150.000, ya, sudah terkirim, tapi ongkirnya kan belum ditransfer misalkan. Nah janjinya nanti kalau burung sudah nyampe ongkirnya mau diganti, ditransfer. Ya sampai sekarang nggak diganti, ya itu ya saya diemin aja. Biasanya saya hanya mengingatkan itu hanya sekali, dan itu pun jarang. Ya. Kalau sekali sudah saya ingatkan, ya misalkan, oh ya ini ongkirnya belum, bisa dibantu, gitu kan. Nah, sudah sekali saya ingatkan dan ternyata tetap tidak diselesaikan, buat saya sih saya lupakan. Biarin aja, karena saya meyakini bahwa nanti akan pasti mendapat gantinya yang lebih besar. Itu. Terus apalagi ya? Ya prinsipnya itu aja sih. Jadi kalau yang namanya transaksi itu kan terjadi karena adanya kesepakatan. Ya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik penjual dan pembeli. Jadi pada saat sudah tercipta suatu kesepakatan, yaitu sebetulnya kita sudah setara, antara penjual dan pembeli itu sudah sama-sama wajib, ya wajib untuk menjalankan kewajibannya. Ya. Jadi kalau penjual itu harus mengirim merpatinya sesuai spek, ya sesuai waktu yang disepakati. Nah pembeli juga memiliki kewajiban, ya harus memenuhi apa yang sudah disepakati, yaitu pembayarannya ya segera diselesaikan biasanya, kecuali memang sudah ada kesepakatan dan itu banyak terjadi. Ya, saya melakukan itu dan itu nggak masalah. Salah satu contohnya ya misalkan Pak J, ini saya berminat dengan burung ini, ya tetapi ini dana saya baru ada sekian, boleh tidak kalau saya beli dengan dana sekian? Itu biasanya akan saya jawab, dana seadanya dulu nggak apa-apa, merpati akan saya kirim. Tetapi memang standar harganya sekian gitu loh. Jadi kekurangannya silahkan nanti kalau dananya sudah ada bisa ditransfer ulang. Nah itu banyak yang seperti itu dan berjalan dengan lancar. Ya, itu saya terima kasih ya, salut dengan sedulur-sedulur yang istilahnya menjalani sesuai dengan kesepakatan. Ya. Tetapi banyak juga yang tidak sesuai kesepakatan. Ya, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting bukan saya yang berhutang ke mereka. Ya, itu aja. Oke, jadi saya kira itu aja videonya. Kayaknya udah terlalu panjang ini. Ya, ngecipris dari tadi sampai haus. Semoga bermanfaat dan terima kasih.